Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nur Zahara. Di sini kita akan belajar bahasa Indonesia. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada materi kali ini, Ibu akan membahas tentang teks cerita inspiratif. Dan buku yang akan dipakai sebagai referensi pembelajaran pada kali ini yaitu menggunakan buku Mahir Berbahasa Indonesia Tim Edukatif untuk SMP MTS kelas 9. Di bab 7 ini, tema yang akan kita pakai adalah hikmah di balik cerita inspiratif. Nah, anak-anakku sekalian, cerita inspiratif merupakan cerita atau kisah masa lalu yang bisa menginspirasi seseorang untuk melakukan hasil yang sama, terutama yang menyangkut keberhasilan dan kesuksesan tokoh-tokoh terdahulu. Apa saja sih yang termasuk dalam struktur teks cerita inspiratif? Yang pertama ada abstrak, yaitu inti dari teks cerita inspiratif. Ini bersifat opsional. Lalu yang kedua, ada orientasi. Orientasi yaitu pengenalan tema, latar, dan tokoh. Kemudian ada komplikasi, yaitu berisi konflik sampai klimaks cerita. Dan yang keempat ada evaluasi, yaitu munculnya pemecahan dan penyelesaian masalah. Lalu yang kelima ada resolusi. Resolusi adalah pemecahan masalah-masalah yang dialami tokoh dalam cerita. Lalu ada koda. Koda yaitu amanat dan pesan-pesan positif yang disampaikan pengarang dalam ceritanya. Lalu, anak-anakku sekalian, Ibu juga akan membahas apa saja yang termasuk unsur-unsur kebahasaan dari teks cerita inspiratif. Yang pertama, yaitu menggunakan kata atau kalimat deskriptif. Lalu yang kedua, menggunakan kata yang ekspresif. Lalu yang ketiga, menggunakan majas, metafora, perumpamaan, dan juga repetisi. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana sih cara menulis cerita inspiratif itu? Yang harus kita tahu, pertama, yaitu menentukan tema dan amanat. Karena tema ini adalah ide pokok dari sebuah cerita. Dan kita juga harus menyelipkan pesan atau amanat, ya, pesan moral dalam ceritanya. Kemudian yang kedua, kita harus membuat kerangka dari isi ceritanya. Lalu yang ketiga, kita membuat paragraf awal yang menarik, sehingga nanti pembacanya akan tertarik dengan cerita inspiratif yang kita buat. Dan tentunya menggunakan bahasa yang ringan dan mengalir. Lalu melibatkan emosi secukupnya, dan di akhir atau di ending cerita tentunya harus istimewa. Nah, selain itu pemilihan judul juga sangat penting ya dalam cerita teks cerita inspiratif. Pekalah terhadap lingkungan. Karena banyak hal yang dapat kita ungkap dari kisah-kisah yang berada di lingkungan sekitar untuk menjadi cerita inspiratif yang menarik dan mengesankan. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.